Kalau kamu merasa sudah kerja keras tiap bulan tapi tabungan masih aja tipis, tenang, kamu nggak sendiri. Sebuah survei terbaru dari OJK menunjukkan, mayoritas anak muda Indonesia berusia 21-35 tahun hanya punya tabungan di bawah 35 juta rupiah, padahal idealnya dana darurat aja butuh minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan. Belum lagi tren paylater dan kartu kredit yang makin marak. Banyak yang paham cara gesek dan klik cicilan 0%, tapi lupa kalau bunga dan biaya adminnya pelan-pelan bisa menggerogoti penghasilan. Alhasil, gaji baru masuk, udah habis duluan buat bayar tagihan. Di video ini, kita akan bahas jebakan-jebakan gaya hidup modern, dari FOMO, cicilan konsumtif, sampai salah paham antara butuh dan ingin yang bikin banyak millennials dan Gen Z sulit menumbuhkan kekayaan jangka panjang. Istilah work hard, play hard udah jadi semacam slogan nggak tertulis di kalangan millennials. Begitu gajian, langsung deh nongkrong di cafe hits, staycation, atau beli barang-barang baru biar bisa update di story. Padahal, data dari BPS menunjukkan pengeluaran non-makanan masyarakat perkotaan meningkat lebih dari 6,2% dibanding tahun sebelumnya. Artinya, semakin banyak uang habis buat gaya hidup, mulai dari fashion, hiburan, sampai ngopi cantik. Apalagi ditambah media sosial yang nggak pernah berhenti memamerkan hidup sempurna orang lain. Riset dari We Are Social mencatat rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 18 menit sehari di media sosial dan angka ini lebih tinggi dari rata-rata global. Dalam waktu sebanyak itu, kita terus-terusan disuguhi postingan liburan, OOTD, dan makanan kekinian yang seolah jadi standar hidup ideal. Masalahnya, ketika penghasilan belum naik tapi gaya hidup terus naik kelas, ujungnya satu, stres finansial. Jadi hati-hati, jangan sampai slogan work hard, play hard berubah jadi work hard, pay debt. Sekarang kita masuk ke jebakan paling halus tapi berbahaya, FOMO. FOMO bikin kita merasa harus ikut semua tren biar nggak ketinggalan. Menurut Statista 56% pengguna media sosial global pernah mengalami FOMO dan kelompok paling rentan adalah usia 16-24 tahun. Artinya, generasi muda sangat mudah terdorong untuk konsumsi impulsif. Contohnya, beli gadget baru padahal yang lama masih bagus, ikut liburan bareng teman walau harus pakai paylater atau langganan banyak aplikasi atau platform streaming tapi jarang dipakai. Efeknya bukan cuma ke dompet, tapi juga ke mental. Menurut penelitian Frontiers in Psychology ditemukan bahwa hampir 40% anak muda mengalami stres finansial akibat tekanan sosial dari media digital. Jadi, FOMO bukan cuma soal takut ketinggalan tren, tapi juga soal bagaimana algoritma bikin kita terus merasa kurang. Padahal seringkali yang kita kejar hanyalah ilusi kebahagiaan yang dibungkus konten estetik. Sekarang, ngomongin topik yang sensitif tapi nyata, utang konsumtif. Kartu kredit dan paylater sekarang terasa seperti teman penyelamat, tapi bisa jadi jebakan halus kalau enggak dikontrol. Menurut kata data Insight Center Kredivo, 86,7% pengguna paylater sadar ada bunga, tapi banyak yang kaget saat tahu total tagihan akhir membengkak karena biaya tambahan. Bunga rata-rata paylater di Indonesia berkisar 2,5-4,8% per bulan tergantung platform dan tenor cicilan. Bank Indonesia juga mencatat bahwa nilai transaksi paylater sudah menembus 30,36 triliun rupiah dan generasi muda jadi penyumbang terbesar pertumbuhan kredit konsumtif. Padahal para ahli keuangan selalu bilang, idealnya cicilan total, termasuk utang konsumtif, jangan lebih dari 30% dari penghasilan bulanan. Tapi realitanya, banyak yang udah lewat batas itu. Bayangin aja, gaji baru masuk, langsung terpotong cicilan gadget, tagihan kartu kredit, plus paylater belanja online. Akhirnya uang untuk nabung atau investasi nyaris nol. Dan disitulah siklus gaji numpang lewat dimulai. Ini mungkin akar dari semua masalah finansial generasi muda. Sulit membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan kesehatan. Sedangkan keinginan bisa berupa kopi premium, outfit baru tiap bulan, atau nongkrong di tempat yang instagramable. Fenomena ini dikenal sebagai hedonic treadmill, yakni ketika suatu standar kenyamanan terus naik. Hari ini puas dengan kopi Rp25.000, besok ingin yang Rp50.000, dan lusa cari tempat brunch yang lebih estetik.
Data terbaru BPS menunjukkan rata-rata upah buruh Indonesia hanya 3,09 juta rupiah per bulan, sedangkan biaya hidup di kota besar terus naik. Dengan kondisi itu, gaya hidup ikuti tren jadi makin nggak realistis kalau nggak diimbangi pengelolaan uang yang cerdas. Kalau terus begini, gaji boleh naik, tapi gaya hidup juga ikut naik dan hasil akhirnya tetap sama. Saldo rekening tipis. Kalau dirangkum, ada 3 alasan utama kenapa banyak anak muda kesulitan membangun kekayaan. 1. Penghasilan habis untuk gaya hidup. 2. Minim perencanaan keuangan. 3. Kurang disiplin menabung dan berinvestasi. Memang faktor eksternal seperti harga properti yang melonjak bikin generasi muda makin sulit punya aset. Tapi yang memperparah adalah perilaku finansial kita sendiri yang lebih fokus untuk tampil kaya daripada membangun kekayaan. Kabar baiknya, masih bisa diubah. Mulailah dengan langkah sederhana berikut ini. Catat pengeluaran harian. Sisihkan tabungan dan investasi di awal, bukan di sisa. Latih diri bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kaya bukan soal seberapa besar penghasilan, tapi seberapa bijak kita mengelola uang yang sudah ada. Jadi jangan biarkan gaya hidup modern mencuri masa depan finansial kamu. Ingat, kerja keras tanpa kontrol gaya hidup cuma bikin kamu lelah, bukan kaya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar. Menurut kamu, jebakan gaya hidup mana yang paling sering bikin kamu boros? Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga mulai bulan depan, gaji kamu bukan cuma numpang lewat,